Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan ini anak-anak ya, kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam ya, sumber-sumber hukum Islam. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber hukum Islam. Anak-anak, kita ketahui dalam Islam itu anak-anak ya, sumber hukum dalam Islam itu ada 3 ya. Ada 3, yaitu yang pertama adalah Al-Quran ya, Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Ya, kita jelaskan dulu. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis, yang kedua, yang ketiga adalah ijtihad. Sekarang kita akan bahas tentang Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran itu akar katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Al-Quran artinya membaca ya. Al-Qur'anan artinya bacaan ya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan anak-anak ya, secara berangsur-angsur. Wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab Quraisy ya, sebagai ya, digunakan sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad, digunakan sebagai pedoman hidup Nabi Muhammad ya, dan disampaikan kepada kita semua anak-anak ya. Bagi yang membaca ada nilai ibadah anak-anak ya, itu Quran. Kalau kitab yang lain anak-anak ya, membaca itu tidak ada nilai ibadah. Tapi kalau Al-Quran, membaca saja meskipun kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tapi kita hanya membaca saja, itu ada nilai ibadah. Itulah Al-Quran. Berbeda dengan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, berbeda anaknya. Tapi kalau Quran, membaca saja meskipun tidak tahu artinya, tetap ada nilai ibadah ya. Itu Al-Quran anak-anak ya. Jadi ibaratnya ada seseorang bilang, ada orang tua membawa keranjang sampah yang sangat kotor. Keranjang sampah itu kan berlubang-lubang anak-anak ya. Disuruh mencuci, disuruh membawa ke kali dengan membawa air ke kali dengan menggunakan keranjang yang kotor tadi. Apa kata orang tua tadi? Nah, ini tolong saya ambilkan air dengan keranjang ini. Anak itu bingung, dari kali sampai rumahnya sudah habis airnya. Disuruh kembali lagi, udah kembali lagi kamu ambil air. Ambil lagi sampai rumahnya sampai 10 kali anak-anak ya. Dia terus Terus ditanya, bagaimana mungkin Bapak ini kalau saya harus membawakan air, padahal ini lubangnya semua banyak seperti ini. Nah, saya dapat apa? Saya nggak mungkin bisa membawakan air kepada Bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang kamu dapatkan seperti dengan ini? Maka dia mengatakan, dari tadi yang tadinya kotor sekali tempat sampah ini, setelah saya ke kali membawa air tapi tidak berhasil, akhirnya keranjang ini menjadi bersih. Nah, demikian juga kalau kita baca Quran anak-anak ya. Baca Quran itu meskipun nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, tapi kalau kita selalu membaca setiap hari, maka hati kita juga akan bisa bersih, seperti contoh tadi anak-anak ya. Apa saja pokok isi Al-Quran? Maka Al-Quran itu anak-anak ya, pokok-pokok isinya itu banyak anak-anak ya. Antara lain adalah yang utama, yang pertama adalah masalah akidah.
masalah akidah, masalah keyakinan, yaitu menjelaskan tentang keyakinan, tentang keimanan, ya, tentang akidah. Akidah kita adalah la ilaha illallah, yang harus kita imani bahwa Allah itu ada. Allah juga ada, juga membuat makhluk yang namanya malaikat. Jadi al-imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan mengimani kepada kitab, kepada rasul, pada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar. Ini tentang keimanan anak-anak ya. Jadi tidak bisa dikurangi tentang Quran. Isi Quran itu adalah tentang akidah atau tauhid atau keimanan ya. Yang kedua adalah tentang akhlak ya. Akhlak ini anak-anak ya, akhlak ini mengajarkan kepada manusia anak-anak ya untuk berakhlak mulia ya, berakhlak yang karimah ya. Jadi kita itu disuruh untuk berakhlak yang mahmudah, yang terpuji, yang mulia anak-anak ya. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, tetangga, kepada teman. Bagaimana kalau kita menjadi pejabat kepada anak buah kita, kepada bawahan kita, itu akhlak anak-anak ya. Bagaimana kalau kita menjadi rakyat kepada pimpinan, pejabat negara dan sebagainya, itu akhlak ya. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah berisi tentang ibadah atau syariah, bagaimana cara mengabdi anak-anak ya, cara mengabdi dari makhluk kepada Tuhannya. Jadi mengatur pada manusia pada Tuhannya bagaimana, manusia dengan sesama bagaimana, manusia dengan orang lain bagaimana ya, dengan teman bagaimana, dengan anak bagaimana, dengan makhluk lain bagaimana, itu terletak dalam akhlak. Quran menjelaskan anak-anak ya. Yang keempat, Quran itu berisi tentang muamalah ya, bagaimana hubungan kemasyarakatan. Muamalah itu hubungan kita dengan orang lain atau manusia satu dengan manusia lain, itu dikatakan muamalah, dengan cara jual beli, dengan cara sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Anak-anak itu dikatakan muamalah. Utang piutang itu juga termasuk dalam muamalah. Yang kelima, berisi tentang hukum pidana ya. Jadi hukum yang jelas tidak dibolehkan itu anak-anak ya. Hukum-hukum pidana itu misalnya pembunuh, pezina, menuduh orang lain berzina, mencuri, merampok, murtad, itu adalah hukum pidana anak-anak. Itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Yang berikutnya berisi tentang sejarah anak-anak ya. Sejarah itu ya, Quran itu menjelaskan umat-umat yang dahulu anak-anak ya. Sebelum Nabi Muhammad ada dilahirkan, itu nabi-nabi atau rasul yang dahulu itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Nabi tahu keadaannya bagaimana Nabi Musa, ceritanya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya tahu karena Al-Quran menjelaskan ya, dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada juga hukum privasi, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan yang lain, yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Nah, ya, contohnya hukum pernikahan, perceraian, warisan ya, itu ada anak-anak ya. Karena di dalam kitab yang lain anak-anak ya, di dalam kitab-kitab lain itu tidak ada anak-anak, misalnya seperti hukum talak ya, hukum perceraian itu bagaimana. Kalau Islam itu dijelaskan dari A sampai Z, itu semuanya dijelaskan. Maka dari itu dalam Islam, dalam Al-Quran itu isinya lengkap anak-anak ya. Kemudian apa tujuan dan fungsi Al-Quran itu anak-anak? Ya, fungsi Al-Quran itu antara lain sebagai kitab suci bagi kita semua orang Islam. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama ya, bagi kita seorang muslim. Kemudian yang ketiga, ya, fungsi yang ketiga adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Apa itu mukjizat itu? Mukjizatnya adalah
keanehan, keajaiban atau kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada para rasulnya untuk membuktikan bahwa dia adalah rasul. Nah, ini adalah mukjizat yang terbesar anak-anak ya. Bagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat, fungsi keempat adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi semua orang Islam. Makanya tidak salah anak-anak ya, ada seorang Yahudi yang dia itu pintar sekali setiap hari membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran meskipun agamanya dia bukan Islam anak-anak ya, tapi dia menggunakan kitab Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Akhirnya pernah dalam satu cerita yang Pak Habibie presiden kita yang dulu menjelaskan, kenapa saya kok selalu kalah dengan kamu, saya itu ingin baik. Apa kata orang Yahudi itu yang sebelumnya dirahasiakan akhirnya diberitahukan juga, ternyata dia itu, saya selalu mengkaji Al-Quran ya, selalu membaca Al-Quran, itu banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di sana ya. Kemudian anak-anak ya, fungsi yang berikutnya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang mengkaji Quran dengan tujuan untuk mencari kebenaran, insya Allah Allah akan memberikan ya. Yang kedua adalah sumber hukum yang kedua adalah al-hadis. Apa al-hadis itu? Al-hadis itu adalah segala ucapan anak ya, qaulan, fi'lan, au takriron Nabi. Jadi segala ucapan, segala perbuatan, segala ketetapan yang diberikan oleh Rasulullah sebagai Nabi Muhammad SAW, ya, itu merupakan hadis yang berasal dari Nabi, semuanya hadis. Ya. Bagaimana kedudukan hadis? Kedudukan hadis itu sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim karena berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran ya. Jadi setelah Al-Quran sumber hukumnya adalah Al-Hadis anak-anak ya. Banyak sekali anak-anak ya, Al-Quran itu yang perlu penjelasan hadis. Maka fungsi hadis yang kedua itu adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih global ya, yang belum qot'i anak-anak ya, yang sifatnya masih global, belum jelas, maka perlu dijelaskan oleh al-hadis. Misalnya Quran mengatakan aqimus sholah ya. Quran mengatakan aqimus sholah, dirikan sholat. Bagaimana sholatnya? Tidak tahu anak-anak ya. Dijelaskan dalam ayat lain ruk'an wa sujadan, rukuk sujud. Bagaimana rukuknya, sujudnya tidak tahu. Maka ini hadis yang menjelaskan. Misalnya Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, bersolatlah kamu seperti kamu melihat saya ketika sedang sholat. Nah, ini merupakan penjelas anak-anak ya, penjelas dari Al-Quran. Jadi yang pertama fungsi hadis tadi anak-anak ya, memperkuat hukum yang ditetapkan Al-Quran. Yang kedua adalah memberikan penjelasan terhadap Al-Quran yang masih global, yang ayatnya masih global. Yang ketiga anak-anak ya, hadis itu bisa menetapkan hukum yang belum atau yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran anak-anak ya. Jadi kalau Al-Quran tidak ada, maka hadis bisa menjelaskan sebagai fungsi hukum Islam yang ketiga anak-anak ya. Apa contohnya? Misalnya anak-anak ya, mencuci benda anak-anak ya yang kena najis berat dengan menggunakan sebanyak 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan tanah. Misalnya itu najis yang besar, misalnya kena babi ya, itu harus dicuci 7 kali dan di salah satunya diberi tanah. Itu adalah hadis anak-anak, bisa menetapkan hukum. Itu dulu anak-anak ya. Maka kita pelajari lebih lanjut nanti macam-macam hadis untuk berikutnya. Kita akhiri sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca tahmid bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.